Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran praktikum algoritma pemrograman dari Laboratorium SEA. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi modul 3 tentang pointer, fungsi, dan prosedur. Oke, tujuan praktikumnya pertama, untuk memahami dan mampu mengimplementasikan fungsi dan prosedur pada bahasa C. Yang kedua, memahami konsep pointer pada bahasa C. Kita masuk ke materi yang utama. Pointer adalah tipe data yang menyimpan alamat memori dari sebuah variabel. Nah, si pointer ini nggak nyimpen nilai sebenarnya dari variabel, kan hanya menyimpan alamat memori tempat variabel itu disimpan. Pointer bisa digunakan untuk mengakses dan manipulasi data yang disimpan pada alamat memori tersebut. Oke, selanjutnya deklarasi pointer. Untuk membuat pointer, yang pertama kita harus pilih tipe data dari variabel yang pengen kita buat. Contohnya di sebelah kiri, kita ingin membuat pointer nama variabel dengan tipe data int. Di depannya kita kasih int karena tadi kita mau bikin tipe data int, lalu diikuti dengan nama variabel dan bintang sebelum nama variabel tersebut. Selanjutnya ada operator ampersand. Nah, operator ampersand ini digunakan untuk mengetahui sebuah address alamat pada memori dari suatu variabel pointer. Alamat memori akan selalu berupa karakter heksadesimal. Nah, nanti si ampersand ini akan membantu kita dalam melakukan operasi-operasi yang berhubungan dengan pointer. Ini adalah contoh penggunaan operator ampersand. Sebelah kiri ada program. Di program tersebut kita deklarasikan variabel angka yang isinya 1. Lalu kita akan printf alamat dari variabel angka. Nah, di sini printf-nya itu %x. Kenapa %x? Karena dalam penggunaan operator ampersand, variabel dan angka itu nanti bentuknya akan berbentuk heksadesimal. Jadi %x itu untuk mengeluarkan output dalam bentuk heksadesimal. Jadi kita lihat output yang di sebelah kanan, hasilnya adalah alamat dari variabel angka adalah 61029 CFC. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah mendapatkan nilai dalam pointer. Untuk mendapatkan nilai dari suatu alamat yang terdapat pada pointer, perintah yang digunakan adalah menambahkan tanda asterisk atau bintang di depan variabel pointer tersebut. Nah, contohnya ada di sebelah kiri source code. Itu kita deklarasikan sebuah variabel bernama angka yang isinya 1. Lalu baris sebelumnya kita membuat pointer dengan nama ptr angka dan tipe data int yang dideklarasikan dengan variabel angka yang ada ampersandnya. Nanti tadi menurut slide sebelumnya, kalau ada ampersand di depan variabel, dia akan mengambil alamat address dari variabel angka. Nah, langsung disimpan di bintang ptr angka itu. Jadi saat kita coba untuk mengeluarkan outputnya, ada baris printf nilai dari ptr angka .2 %x, bintang ptr angka, nanti dia akan mengeluarkan si isi dari address dan angka tersebut. Oke, next bang. Nah, ini adalah contoh lanjutan biar lebih jelas lagi. Masih sama kayak tadi ya. Ada variabel angka yang bertipe data int yang isinya 1. Dan di bawahnya ada pointer dengan tipe data int dengan nama ptr angka. Nah, di situ pada baris yang ditandai dengan nomor 1,
Di situ hanya akan keluar nama dari value dari variabel angka karena di situ hanya nama variabel saja dalam koma angkanya itu tersebut. Nah, pada baris yang ditandai dengan angka 2 di situ akan keluar nilai dan angka titik 2. Di situ ada address-nya. Kenapa ada address-nya? Tadi menurut slide sebelumnya yang sudah diajarkan, karena dia menggunakan operator ampersand sebelum nama variabelnya. Di situ ada dan angka tuh di nomor 2. Jadi dia akan mengambil nama address variabel dari variabel angka. Nah, baris yang ditandai dengan nomor 3, kenapa dia menampilkan address dari variabel angka juga? Karena menurut baris yang di bawah yang int bintang PTR angka itu, dia variabelnya akan isinya adalah address si angka tersebut. Jadi kalau bintangnya kita hilangkan, dia akan ngeluarin address dari variabel angka. Nah, untuk di bawahnya, kenapa nilainya 1, outputnya 1? Karena bintang PTR angka itu menurut variabel sebelumnya, kalau dikasih bintang, dia akan ngeluarin value dari address angka tersebut. Nah, untuk output yang terakhir, nilai dan PTR angka itu adalah nilai dari address pointer PTR angka. Seperti itu. Ya, boleh next, Bang. Langsung aja nih. Oke, selanjutnya kita masuk ke parameter. Jadi parameter ini adalah variabel yang mencatat atau mewakili suatu nilai untuk melakukan suatu proses. Jadi biasanya parameter ini digunakan saat membuat fungsi atau prosedur. Next. Jadi untuk jenis-jenis parameter, yang pertama ada parameter masukan. Jadi pada parameter ini nilai value parameter aktual diisikan ke dalam parameter formal yang bersesuaian. Jadi untuk parameter masukan ini akan berfungsi sebagai masukan untuk ke dalam sebuah fungsi. Selanjutnya next. Dan selanjutnya ada parameter keluaran. Prosedur dapat menghasilkan satu atau lebih output yang dapat kita gunakan panggil ke dalam program utama dengan menggunakan program pemanggil. Maka nilai keluaran tersebut ditampung di dalam parameter keluaran. Next. Nah, selanjutnya ada parameter masukan dan keluaran. Parameter ini merupakan gabungan dari dua jenis parameter sebelumnya dan dapat berperan sebagai masukan sekaligus keluaran. Jadi parameter ini berfungsi sebagai ketika kita ingin memasukkan sebuah nilai ke dalam fungsi ataupun mengeluarkan sebuah nilai dari dalam fungsi. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi. Jadi apa sih fungsi itu? Jadi fungsi adalah sebuah blok kode terorganisir yang dapat digunakan kembali atau reusable untuk melakukan sebuah aksi atau tindakan. Jadi fungsi ini ketika kita ingin membuat suatu kode yang kita bisa panggil berulang-ulang, nah kita bisa menggunakan fungsi ini. Next. Jadi untuk membuat suatu fungsi, kita membuatnya di luar dari blok program utama atau di luar dari in main. Nah, untuk membuat fungsi, untuk sintaksnya kita bisa menggunakan seperti yang ada di program di kanan ini. Yang pertama kita tinggal menulis tipe data dari fungsi yang kita inginkan, terus di spasi nama fungsinya, terus dalam kurung parameter jika ada.
Tapi kalau misalkan kita tidak ingin menggunakan parameter bisa. Terus kurung kerawal, lalu masukkan statement kodenya. Nah, jadi terus di akhir dari fungsi ini ada return nilai. Jadi nilai apa yang ingin kita keluarkan dari fungsinya. Nah, selanjutnya untuk memanggil fungsi. Nah, pada fungsi terdapat statement return yang berfungsi untuk mengeluarkan sebuah value atau nilai dari fungsi yang dijalankan. Untuk pemanggilan sebuah fungsi yang telah dibuat dilakukan di dalam program utama atau inmain. Jadi ada dua cara untuk memanggil fungsi. Untuk cara pertama yang di atas, kita tinggal menuliskan nama fungsinya, lalu dalam kurung parameter jika ada, lalu titik koma. Dan ada cara kedua, karena fungsi ini dapat mengeluarkan sebuah value. Nah, nilai yang ingin kita keluarkan itu kita bisa langsung memasukkannya ke dalam sebuah variabel. Nah, caranya hampir sama, kita tinggal memasukkan nama variabelnya sama dengan nama fungsi dalam kurung parameter jika ada, dan titik koma. Jadi otomatis apa yang ada di dalam program yang ada di dalam fungsi kita, nilai keluarannya akan masuk ke dalam variabel. Next. Nah, di sini contoh penggunaan fungsi. Nah, bisa dilihat pada source code yang ada di kiri, ada fungsi yang bernama luas segitiga. Jadi fungsi ini bertujuan untuk mencari luas dari segitiga. Nah, untuk parameternya kita bisa lihat ada parameter alas dan parameter tinggi. Dan keduanya tipe data integer. Lalu di dalam program fungsi ini kita menghitung luas dengan rumus setengah alas kali tinggi. Lalu kita keluarkan dari fungsi yaitu return luas. Sehingga pada inmain kita tinggal memanggil kita bisa menggunakan dua cara untuk memanggil fungsinya. Itu bisa kita pakai cara pertama, kita tinggal langsung memasukkannya ke hasil. Jadi hasil sama dengan luas underscore segitiga dalam kurung parameter yang ingin kita masukkan. Jadi untuk parameter ini nilai 10 akan masuk ke alas dan nilai 6 akan masuk ke tinggi. Sehingga bisa kita print hasil akan mendapatkan hasil segitiga 1 ada 30 sama dengan 30. Dan ada cara kedua, kita tinggal memasukkannya ke dalam print. Jadi kita pada saat kita panggil di %d, kita tinggal memasukkan luas nama fungsinya atau luas segitiga dalam kurung parameter masukan yang ingin kita masukkan. Nah, kita memasukkan nilai alasnya 4 dan nilai tingginya 8. Sehingga pada saat kita print hasilnya akan menjadi 16. Oke, sekarang kita lanjut ke materi prosedur. Jadi prosedur itu adalah sebuah program yang terpisah dalam blok sendiri yang bisa kita gunakan sebagai subprogram. Nah, jadi dalam prosedur ini kita menggunakan parameter juga seperti fungsi tadi. Dan tiap data ditransfer antara parameter aktual dan parameter formal yang bersesuaian. Nah, di sini ada sintaks untuk prosedur yang kita tidak menggunakan parameter. Jadi prosedur tanpa parameter adalah sebuah blok kode yang dapat dipanggil pada suatu bagian dari program tanpa memerlukan input dari user atau input lain. Jadi ini tuh khusus, ya udah kita tuh program prosedurnya tuh hanya untuk sebagai blok lain untuk aktivitas gitu. Kita tidak ada input, tidak ada output. Di sini ada, kita itu dalam program prosedur kita menggunakan void ya. Jadi pertama kita nulis void, lalu kita bikin nama prosedurnya. Di sini kita nama underscore prosedur. Lalu setelahnya ada buka kurung tutup kurung, lalu ada kurung kerawal. Dan di dalam kurung kerawal itu kita isi deklarasi variabel kita dan statement kita. Nah, kalau kita udah pakai void ini, kita udah nggak usah lagi bikin return. Gitu. Jadi kalau udah pakai void tuh udah nggak perlu nge-return lagi buat output variabelnya.
Selanjutnya ada sintaks menggunakan parameter. Nah, jadi prosedur menggunakan parameter adalah sebuah blok kode yang dapat dipanggil pada suatu bagian dari program dan memerlukan input dari user atau input lain. Jadi sama kayak sebelumnya, kita menggunakan void, lalu kita buat dulu nama prosedurnya, nama underscore prosedur, dan di dalam kurungnya itu kita isi dengan deklarasi prosedur kita atau dengan parameter kita. Jadi di dalam kurung ini kita isi dengan parameter. Terus dalam kurung awalnya kita isi juga dengan deklarasi variabel dan juga statementnya. Nah, ini ada contohnya untuk prosedur dengan parameter masukan. Jadi kan kayak yang sudah disebutkan sebelumnya, parameter masukan itu dia adalah sebuah parameter yang kita gunakan untuk menginput sebuah data. Nah, di sini ada program untuk membuat atau mencari sebuah volume bola. Pertama kita buat dulu prosedurnya, yaitu bernama bola, void bola. Dalam kurungnya kita membuat parameter jari bertipekan integer. Nah, di dalam kurung awalnya itu kita isi dengan beberapa variabel dan juga beberapa deklarasi statement. Di sini kita ada variabel volume bertipekan float, dan volume ini kita declare dengan isi dengan rumus volume bola. Lalu ada printf untuk menampilkan volume. Selanjutnya ada program utama kita. Nah, di program utama ini kita buat satu lagi variabel yaitu jari-jari. Nah, ingat ya, jari-jari ini berbeda dengan jari yang ada di atas ini. Jari yang di atas ini itu adalah dia parameter. Kalau jari-jari ini dia variabel. Variabel ini hanya bisa digunakan pada program utama ini ya, tidak bisa digunakan di program prosedur. Selanjutnya kita bikin printf dan scanf untuk menginput data ke dalam jari-jari. Nah, lihat di sini. Di bawah scanf itu dia ada bola dalam kurung jari 2. Nah, ini itu adalah cara untuk memanggil untuk memanggil sebuah prosedur ke dalam program utama kita. Pertama kita tulis dulu nama prosedurnya. Di sini kita kan bola ya. Prosedur void bola. Kita isi di sini bola dalam kurung tutup kurung. Nah, di dalam kurung ini kita isi variabel yang akan kita gunakan untuk mengakses parameter kita. Nah, di sini kan isinya jari-jari ya. Nah, artinya data dalam jari-jari ini, dalam variabel jari-jari ini, dia akan masuk ke dalam parameter jari. Jadi intinya jari-jari ini dia mewakilkan parameter jari, begitu. Nah, lalu jika outputnya itu saat kita masukkan jari-jari, misalkan 11, maka volumenya adalah 4179, sekian. Selanjutnya adalah parameter keluaran. Sama seperti sebelumnya, kita membuat program untuk mencari volume bola. Bedanya kita kali ini memiliki dua parameter, yaitu parameter jari dan parameter volume. Nah, dalam prosedur ini, jika kita mau membuat sebuah parameter keluaran atau parameter yang digunakan untuk menampilkan sebuah output, itu kita harus menggunakan pointer sebelumnya atau tanda bintang. Jadi di sini ada parameter volume bertipekan float, sebelumnya itu ada tanda bintang. Ini artinya itu parameter ini bisa kita gunakan untuk menampilkan sebuah output di dalam program utama. Nah, di sini kita memberi statement bahwa volume itu dia memiliki nilai rumus volume bola. Lalu di program sebelumnya kita buat di program utama kita buat lagi dua variabel baru yaitu jari-jari dan f. Di bawahnya kita akan membuat printf dan scanf untuk menginputkan data ke dalam jari-jari, dan di bawahnya kita akan memanggil prosedur bola. Sama seperti sebelumnya, kita harus menulis dulu nama prosedur kita, dan di dalam kurungnya itu kita tulis variabel-variabel yang akan merepresentasikan para parameter. Nah, di sini di dalam kurungnya ini ada variabel jari-jari dan variabel v. Artinya, variabel jari-jari ini akan merepresentasikan parameter jari, dan variabel v ini akan merepresentasikan volume. Nah, kenapa di variabel v ini ada ampersand atau tanda dan? Itu dia yang menandakan bahwa parameter ini adalah parameter keluaran dan kita akan
mengambil nilai dari parameter ini dan kita akan menampilkan outputnya di program utama. Nah, lalu kita membuat printf untuk menampilkan f atau parameter volume. Di sini adalah outputnya, masukkan jari-jari bola 11, maka volume bola adalah 4179, sekian. Nah, ini adalah contoh dari program di mana kita menggunakan parameter masukan dan keluaran. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan program untuk menghitung volume bola, dan kali ini kita tambahkan dengan keliling bola. Jadi di sini ada prosedur bernama bola dengan dua parameter, yaitu volume dan keliling. Nah, kedua parameter ini adalah parameter masukan dan keluaran. Ingat ya, kita tuh kalau di parameter keluaran itu kita harus taruh tanda bintang atau tanda pointer sebelum parameternya. Di sini ada bintang volume, bintang keliling, artinya dia bisa digunakan untuk keluaran, untuk parameter keluaran atau untuk menampilkan output. Lalu di sini ada beberapa statement. Lalu lanjut ke program utamanya. Ya, jadi di sini kita pada program prosedur kita menggunakan volume dan keliling, kita declare, kita menginput data kepada mereka, memasukkan data, lalu kita juga bisa mengeluarkan data mereka di sini tuh. Kita menggunakan variabel v dan menggunakan variabel k untuk merepresentasikan volume dan keliling. Artinya parameter ini bisa kita masukkan data dan bisa kita juga gunakan untuk mengeluarkan data. Seperti itu. Nah, terima kasih. Jika ada penjelasan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dapat dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.